Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikodemus Kristionito dengan NIM 5243230037. Di sini saya akan membuat simulasi tentang sinyal diskrit, sinyal kontinu. Di sini kita sudah ada codingannya. Yang pertama di sini ada nama NIM itu sebagai komentar. Kemudian di sini ada T sama dengan 0 bagi 0 0,2 0,1,250. Nah, ini maksudnya fungsinya untuk membuat sebuah deret angka atau vektor dalam satuan waktu. 0 yang di awal itu waktu dimulai pada detik ke-0. Kemudian 0 ke 1 resolusi atau jarak antar titik adalah 0,1 detik. Semakin kecil angkanya maka semakin grafiknya makin halus. Kemudian angka 50 ini adalah waktu berakhir pada detik ke-50. Nah, di sini juga ada X sama dengan XP buka kurung min 0,1 kali T. Di sini ini fungsinya ini adalah fungsi eksponensial. Karena di sini pangkatnya negatif, nilai akan semakin mengecil seiring bertambahnya waktu. Kemudian bintang ini, yang bintang sebelum huruf T ini itu adalah perkalian. Kemudian sin 2/3T itu adalah untuk menghasilkan bentuk gelombang sinus naik turun. Selanjutnya kita ada nih kode eksis 050 min 11. Nah, ini untuk mengatur tentang nilai yang akan ditampilkan melalui sumbu X yang dibatasi dari 0 hingga 50, sumbu Y dibatasi dari min 1 hingga 1. Kemudian plot ini juga untuk perintah utama sebagai penggambar grafik dengan memasang setiap titik pada vektor T dengan nilai hasil perhitungan pada vektor X menghubungkan dengan garis. Nah, kemudian grid label dan X label ini untuk, kalau grid untuk menyalakan garis-garis bantu, nanti di belakang itu akan ada garis-garis bantu untuk mempermudah kita dalam membaca. Kemudian Y label dia tuh untuk memberikan teks label pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Kemudian X label untuk memberikan teks juga pada sumbu horizontal atau sumbu X. Nah, di sini kita akan coba aja langsung kita jalankan. Nah, di sini terlihat sebuah gelombang yang berbentuk sinusoidal tapi makin lama semakin mengecil, tapi dengan gelombang yang tidak terputus. Di sini kita akan coba mengubah nilai eksisnya, apa yang terjadi. Nah, misalnya di sini kita buat angka 40, ini min 2. Kita hanya mengganti dua angka. Nah, ini dia. Kalau dilihat perubahannya tidak terlalu banyak, cuman rentangnya itu sampai
40. Oke, di sini kita akan lanjut ke sinyal diskrit. Di sini pertama codingan saya sudah buat. Di sini ada kode N sampai dengan min 2.27. Nah, fungsinya ini adalah sebagai N awal dan N akhir. Yang min 2 ini adalah N awal, sedangkan 7 adalah N akhir. Dia tuh untuk mewakili indeks waktu atau diskrit. Berbeda dengan kontinu T yang memiliki nilai pecahan seperti tadi 0,1, 0,2. Kalau indeks diskrit ini berupa angka bilangan bulat atau integer. Kemudian X sampai dengan 0, 1, 2 ini adalah mendefinisikan nilai amplitudo sinyal X pada setiap waktu. Nah, ini dia dalam berada di sumbu horizontal. Kemudian stem N, X ini fungsinya itu untuk memberikan perintah utama yang membedakan sinyal diskrit dengan sinyal kontinu. Jika ini fungsi plot menggambarkan garis yang saling menyambung. Nah, fungsi stem ini akan menggambarkan titik-titik berupa garis vertikal atau tangkai dengan bulatan kecil di ujung atasnya. Nanti kita akan mendapatkan gambar garis dengan ujungnya atasnya bulat. Kemudian di sini X label. Nah, ini fungsinya untuk memberikan X pada sumbu horizontal atau sumbu X. Kemudian Y label juga ini untuk memberikan X label pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, di sini kita akan coba aja langsung. Nah, di sini kelihatan X ini dia berada di sumbu horizontal yang mulai dari 0, 1, 2, 2, 1, min 1, 1, 0, min 1, 2, 0, 3. Dengan yang dimulai dari min 2 sampai 7. Nah, di sini kan angka 0 dimulai dari min 2 di awal dan berakhir di angka 7. Di sini kita akan coba mengganti angka nilai horizontalnya. Nah, di sini saya sudah mengganti angkanya. Kita akan coba. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa angkanya sudah berubah dan di sini dimulai dari angka 3, 1, 2 dan seterusnya. Dia berada pada sumbu X atau sumbu horizontal. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pinjaman. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah codingannya. Di sini ada komentar. Nah, di slide ke-6 ini ada dia sama dengan input. Nah, ini fungsinya itu sebagai untuk membuat jumlah nominal jumlah pinjamannya. Kemudian A sama dengan input ini untuk membuat nilai bunga per tahun. Ya, saya buat dalam bentuk desimal. Misal 0,1 itu untuk 10%. Bukan langsung saya buat 10 untuk 10%. Kemudian C input itu untuk pembayaran
per bulan. Nah, di sini nanti kita akan membuat pembayaran dia per bulan. Kemudian Y sama dengan buka kurung ini, dan ini untuk mendefinisikan nilai Y sebagai vektor kosong. Kemudian Y1 ini fungsinya untuk menghitung sisa hutang di bulan ke-1. Nah, karena A adalah bunga per tahun, maka dibagi 12, A per 12. Jadi untuk sisa hutang bulan 1, hutang awal ditambah bunga bulan 1 dikurangi pembayaran, itu nanti yang akan kita dapatkan. Kemudian for N sama dengan 2 bagi 36 itu untuk memerintahkan supaya melakukan perulangan secara looping atau membuat sampai ke bulan 36. Kemudian rumus YN ini fungsinya untuk menghitung sisa hutang bulan ke N yang diambil dari sisa hutang sebelumnya. Lalu if Y ini untuk melakukan logika percabangan, mengecek apakah nilai sisa hutang di bulan ke N sudah minus atau artinya cicilan hutangnya sudah lunas. Kemudian break. Nah, di sini break itu fungsinya untuk jika kondisi hutangnya sudah lunas, dia akan berhenti. Program ini nggak akan lanjut sampai ke bulan 36. Lalu ini fprint F ini fungsinya untuk mencetak teks ke layar untuk menampilkan nanti dia pada gambar itu, pada kodingan pinjaman ini. Kemudian di sini kan ada kode %.2f itu untuk menampilkan angka desimal. Lalu selanjutnya if dan else ini fungsinya untuk mengecek status akhir dari perulangan tadi. Nah, misalnya itu kurang dari 0, cetak tulisan lunas. Tapi kalau misalnya sampai bulan ke-36 itu masih positif, cetaknya tulisannya belum lunas, itu menghasilkan tulisan itu. Kemudian di sini ada for I sama dengan 1 length Y. Nah, ini length Y ini fungsinya untuk menghitung berapa total data yang tersimpan dalam vektor Y. Berarti jika utangmu lunas di bulan 10, maka panjang vektor hanya 10. Kemudian if YI ini fungsinya untuk mencetak rincian program. Jika tiap nilai negatif di bulan pelunasan, tampilan teks akan 0,0 terlunas. Nah, di sini kita akan langsung aja coba ke percobaannya. Nah, di sini muncul tulisan jumlah pinjaman. Misalnya kita buat di situ 1000. Nah, kita buat bunga per tahun. Nah, ini kan 10% harus ditulis 0,1. Kita buat aja dulu 0,1 dengan minimal kita asumsikan 100 dia bayar dalam per bulan. Nah, di sini pada bulan ke-1 sisa 908 rupiah. Ini sudah termasuk bunga
Nah 10% tadi akan lunas pada bulan ke-11. Kemudian misalnya kita coba lagi, kita ganti pinjaman 2000, bunga per tahun kita buat juga 0,1, pembayaran di 100. Oh di sini juga, nah di sini tertulis status lunas pada bulan ke-22. Status utangnya lunas ke bulan 22. Nah di sini, ini lunas ke bulan ke-22. Kemudian kita coba lagi ganti, misalnya pinjaman dia itu adalah 5.000 dan bunga dia kita buat anggaplah 20%, dan dia membayar per bulan itu adalah 150. Nah di sini statusnya dia belum lunas sampai bulan ke-36, karena saya di sini buat sampai batasnya 36. Jika sampai bulan 36 belum lunas, dia akan berhenti. Nah di sini kan awalnya dia berkurang hutangnya, dan pada bulan ke-36 sisa hutang dia masih ada 1.747 lagi. Baik, selanjutnya kita akan lakukan percobaan pencerminan. Nah di sini saya sudah menampilkan sebuah codingannya. Itu yang pertama, praktek ini sebagai komentar. Kita lanjut ke sini aja. X sama dengan 107002208. Nah di sini tuh fungsinya sebagai nilai variabel untuk menyimpan nilai amplitudo pada sumbu Y dari sinyal diskrit. Kemudian di situ ada n sama dengan 0,29. Ini untuk membuat vektor sumbu waktu n untuk sinyal asli. Ini kode ini menghasilkan deret angka berurutan dari 0 sampai 9 berjumlah 10 titik. Kemudian di sini ada nf sama dengan n1 titik kali n. Ini adalah fungsi inti proses dari folding atau variabel nf yang dibuat dengan mengendalikan angka yang ada di dalam vektor dengan min 1. Hasilnya akan menjadi deret waktu yang terbalik. Kemudian subplot ini fungsinya untuk membagi satu jendela grafik menjadi beberapa bagian dengan format yang tadi itu, satu baris dua kolom, dan meletakkan grafik ini pada posisi 1. Kemudian di sini ada stem. Stem fungsinya untuk menggambar grafik sinyal diskrit. Kemudian title fungsinya untuk memberikan judul sinyal. Di atasnya nanti itu ada gambar tulisan judul sinyal. Kemudian hold on itu untuk menahan gambar yang sudah ada di grafik agar tidak terhapus. Nah, selanjutnya subplot. Subplot yang bawah ini itu menggambarkan posisi kedua atau gambar kebalikannya lah. Kemudian stem juga itu untuk mencerminkan grafik sinyal yang sudah ada. Kemudian title juga itu untuk memberi judul pada sinyalnya nanti. Oke, kita langsung ke percobaan ini saja. Nah di sini
angka pertamanya kan dari sumbu X tadi itu adalah 1. Nah, di sini juga dimulai dari 1 dengan total seluruhannya itu adalah 10 karena tadi di sini n dari angka 0 sampai 9 yang berjumlah itu 10. Nah, di sinyal volt ini itu adalah kebalikannya. Di sini awalnya 0 dan berakhir di 8. Dan di sini dimulai dari angka minus 8 sampai 0. Ini kebalikannya. Sinyal dari kebalikan sinyal asli itu sinyal volt. Oke, kita coba aja mengganti dulu angkanya beberapa. Kita akan coba nah di sini juga angkanya sudah berubah, yang tadi awalnya 0 jadi 2. Nah, ini sinyal volt ini dia membaca dari belakang atau terbalik dia. Kalau sinyal asli dari depan, sinyal volt dari belakang dengan nilainya juga sama tapi dia jadi minus ya. Baik, yang terakhir kita akan melakukan percobaan pergeseran. Di sini kita sudah membuat codingannya, ada X1 sama dengan 1, 2, 3. Nah, di sini fungsinya itu untuk mengisi nilai amplitudo dari sinyal asli. Di sini sinyal aslinya memiliki 3 titik nilai. Kemudian N1 sama dengan 0, titik 2, N0, titik 2, 2. Itu untuk membuat vektor N1 sebagai sumbu waktu diskrit untuk sinyal asli. Angkanya adalah 0, 1, 2 yang berjumlah 3. Kemudian ada X2. Ini fungsinya X2 0, 0, 0. Nah, itu fungsinya itu untuk proses penggeserannya. Nanti sinyal asli akan satu kali digeser ke kanan sejauh 5 langkah. Cara manual ini untuk melakukan dengan cara mendorong nilai X1 menggunakan 5 buah angka 0. Nah, sekarang X2 memiliki total 8 angka, 5 buah 0, 3 angka dari X1. Kemudian N2 sama dengan 0,27. Nah, karena sinyal X2 sekarang panjangnya menjadi 8 angka, kita harus membuat sumbu yang baru, jadi N sama dengan 0,27 karena jumlahnya nanti angkanya totalnya semua angka 8 dari 0, 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian stem N1, X1. Ini fungsinya untuk menggambar grafik tangkai atau untuk sinyal asli. Ini sinyalnya akan muncul dalam rentang waktu 0 hingga N2. N sama dengan 2. Lalu hold on ini untuk menahan supaya menahan kunci grafik yang sudah digambar sebelumnya. Kemudian stem N2 ini fungsi untuk menggambar grafik sinyal yang sudah digeser ke kanan. Dan R, di sini kan ada R, fungsinya untuk mengubah warna garis dari bulatan sinyal hasil pergeseran menjadi merah agar mudah dibedakan dengan sinyal aslinya yang berwarna biru. Di sini kita akan coba saja.
Nah, di sini terlihat kalau gambar grafiknya sudah ada berbentuk garis-garis juga. Ini dimulai dari 1 2 3, kemudian X2 nya itu dari 0 0 1 2 3. Oke, membuktikan kalau ini sudah terbaca jadi dari X1 dan X2 nya. Oke, mungkin segitu saja video pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih. Selamat pagi.